Shalom, warga jemaat Solafide Muara Badak. Hari ini dalam ibadah keluarga, Rabu tanggal 1 Juli 2020, kita akan kembali disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon hikmat dari Dia. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mohon Tuhan layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu dan berikanlah kami pengetahuan melalui tuntunan hikmat yang diberikan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus agar kami dapat mengerti dan memahami teks Alkitab yang akan kami baca. Kami mengimani setiap tulisan di dalam Alkitab adalah firman-Mu, dan firman-Mu itulah yang akan menuntun kami dalam melanjutkan hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Warga jemaat disilakan berdiri. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur pasal 141 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan menyatakan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru, kepadamu datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan, kita tidak akan mungkin terlepas dari yang namanya pergumulan. Selalu ada masa di mana kita mengalami kesulitan di dalam hidup ini. Terlebih seperti saat ini, situasi sulit melanda dunia. Berarti saudara dan saya juga sedang mengalami kesulitan di dalam hidup. Maka pertanyaannya adalah, ketika kita sedang mengalami pergumulan atau ketika kita berada pada situasi sulit, siapa yang kita cari? Pasti setiap orang punya jawaban yang berbeda. Ada orang yang mencari sesamanya manusia yang dia berpikir bahwa dapat memberikan jalan keluar dari pergumulan atau situasi sulit yang sedang terjadi.
Misalnya saja ketika ketika berada pada situasi sulit menyangkut ekonomi, maka pasti kecenderungan yang terjadi manusia akan lari mencari sesamanya yang menurutnya mampu secara ekonomi agar bisa memberikan jalan keluar dari persoalan hidup perekonomian yang sedang terjadi pada dirinya atau keluarganya. Tapi juga mungkin ada orang yang mencari atau datang atau ingin memiliki benda-benda yang dianggap mujarab, yang dianggap punya kekuatan, yang dianggap bisa melindungi, sehingga ia bisa keluar dari pergumulan atau situasi yang sedang terjadi atau yang sedang dialami. Misalnya saja ketika orang punya usaha, kemudian dia mengalami kegagalan dalam usahanya, tidak bisa berkembang dengan baik, selalu mengalami kegagalan, maka kemudian dia bisa datang ke satu tempat untuk meminta penglariskah atau meminta sesuatu yang bisa membuat usahanya menjadi lancar, sehingga dia mungkin harus memegang satu benda, entah itu berupa sapu tangan kah atau berupa batu kah yang dia simpan dengan rapi agar benda-benda itu dapat memajukan usaha yang dimilikinya. Tapi ada juga orang yang ketika mengalami situasi sulit atau pergumulan, dia tidak lari atau tidak datang atau tidak mencari sesamanya atau kepada benda-benda yang ada di dunia ini, tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasih dari Tuhan, dan dia percaya bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan baginya merupakan satu berkat, maka di dalamnya ada pergumulan, ada permasalahan. Ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan Sang Empunya kehidupan akan memberikan jalan keluar dari pergumulan atau masalah sulit yang sedang dialaminya. Dan tentunya semua cara yang dilakukan oleh manusia menandakan bahwa setiap orang ingin selalu berusaha untuk memperoleh jalan keluar dari pergumulan, atau setiap orang berusaha untuk bisa keluar dari situasi sulit yang sedang terjadi. Kalaupun tidak bisa keluar, tetapi bisa bertahan dalam situasi sulit sehingga dia tetap bisa memiliki hidup. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tokoh Alkitab yang kita baca yaitu Daud, yang diyakini sebagai penulis Mazmur pasal 141 ini, juga sedang mengalami kesulitan, juga sedang diperhadapkan dengan sebuah pergumulan yang begitu hebat. Mengapa saya katakan begitu hebat? Ini menyangkut dalam relasi antara dirinya dengan anak kekasih, yaitu Absalom. Daud diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi raja bagi Israel. Dan dia memegang jabatan yang cukup lama, maka anak kekasih Absalom ingin merebut kekuasaan ayahnya. Dan Absalom memiliki atau mempunyai niat untuk bisa merebut dengan cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, atau dengan kata lain, ia ingin membunuh ayahnya. Dalam situasi seperti ini, tentu Daud bergumul, tentu Daud juga mengalami kesulitan. Maka apa yang dilakukan oleh Daud?
Dia keluar dari Yerusalem. Dia melarikan diri dari kota di mana dia tinggal. Bukan untuk menghindar dari persoalan yang sedang terjadi, tetapi Daud memutuskan untuk bisa berjumpa dengan Allah. Atau dengan kata lain, Daud mencari Allah agar Allah dapat melindungi dirinya sehingga ia dapat tetap hidup dalam tuntunan kasih Allah dan ia tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sekalipun dia punya kekuasaan, sekalipun sebagai orang tua dia punya otoritas yang sangat tinggi terhadap anaknya, tetapi dengan merendahkan diri di hadapan Allah, dia memohon agar Allah dapat melindunginya, bukan hanya dari Absalom, tapi dari tindakan-tindakan jahat yang akan dia lakukan ketika mungkin ia di luar kendali dari Tuhan. Dari teks Alkitab yang kita baca, ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan sebagai manusia yang beriman ketika Tuhan masih memberikan nafas hidup bagi saudara dan saya. Maka kita harus akui bahwa pergumulan, masalah, kesulitan di dalam hidup ini menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Setiap hari kita akan diperhadapkan dengan persoalan. Ada persoalan yang bisa terselesaikan, tetapi ada persoalan yang butuh waktu yang cukup lama. Ketika persoalan yang butuh waktu cukup lama untuk bisa diselesaikan, akhirnya mendapatkan jalan keluar, maka muncul lagi persoalan yang baru. Yang akhirnya kita katakan, hidup ini begitu sulit. Tapi kita mau belajar dari teks Alkitab. Dalam situasi sulit, dalam pergumulan yang tidak pernah selesai, maka yang harus saudara dan saya lakukan adalah kita harus datang mencari Tuhan. Dan ketika kita datang mencari Tuhan, bukan semata-mata kita ingin agar Tuhan menyelesaikan masalah hidup kita. Bukan semata-mata kita ingin mengatur Tuhan agar Tuhan tidak memberikan pergumulan di dalam hidup saudara dan saya. Tapi dari apa yang dilakukan oleh Daud, kita mau belajar. Ketika datang kepada Tuhan dalam situasi yang sulit, kita mau memohon kepada Tuhan agar situasi sulit, agar pergumulan yang sedang terjadi tidak membuat saudara dan saya akhirnya melakukan tindakan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Namun yang harus terjadi dalam situasi sulit, dalam pergumulan yang sedang kita alami, saudara dan saya harus bisa menjadi saksi Tuhan. Kita harus tetap berjalan dalam koridor yang telah Ia berikan. Inilah bukti bahwa saudara dan saya selalu mencari Tuhan di dalam hidup ini. Mencari Tuhan bukan hanya nyata dalam ibadah ritual yang saudara dan saya alami, yang saudara dan saya lakukan. Tetapi mencari Tuhan itu nyata dalam keseharian hidup saudara dan saya. Terlebih ketika situasi sulit dan ketika saudara dan saya mengalami pergumulan, kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, maka pertanyaannya, mungkinkah hal ini bisa saudara dan saya lakukan? Jawabannya bisa. Ketika saudara dan saya sadar betul siapa diri kita ini. Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah yang masih diberikan nafas hidup untuk tetap hidup di dalam dunia ini dengan tanggung jawab yang Dia percayakan. Maka ketika kita dalam situasi sulit, dalam keadaan pergumulan, kita merendahkan diri di hadapannya dan memohon tuntunan kuasa rohnya. Agar akhirnya saudara dan saya dimampukan oleh Dia
untuk melaksanakan fungsi kita dengan baik dan benar. Karena itu mari saudaraku, carilah Tuhan di dalam hidup ini. Dan ketika saudara dan saya mencari Tuhan, nyatakanlah itu dalam tindakan keseharian kita, yang dimana kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, sekalipun kita bergumul dan berjuang di dalam situasi sulit saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali menguatkan kami dan mengingatkan kami. Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjuang sendiri di dalam dunia ini. Allah yang kami sembah, Allah yang selalu turut bekerja bersama dengan kami. Dan mampukan kami untuk selalu hidup bersama dengan Engkau, untuk selalu datang kepadamu. Dan itu tampak dalam keseharian hidup kami, bukan hanya dalam ibadah ritual, tetapi juga terlihat dalam ibadah aktual melalui tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan. Hamba berdoa untuk seluruh orang-orang yang beriman, kiranya mampukan mereka untuk menjalankan fungsi mereka dengan benar. Tuhan kuatkan mereka yang lemah, Tuhan pulihkan mereka yang sakit. Tuhan terima syukur mereka yang bersuka cita. Dan ingatkan mereka jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi biarlah mereka mengagungkan Tuhan melalui sukacita yang mereka alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.